Sepasca bersaing sebagai calon presiden wakil presiden pada pemilu 2024 lalu, terdapat bocoran bahwa Profesor Mahfud MD akan masuk pada kabinet Prabowo Gibran. Berita terbaru dari susunan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan memimpin Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029 dikabarkan bahwa Profesor Mahfud MD akan bergabung sebagai Menteri Agama. Langkah ini menandai kembalinya Mahfud ke jajaran pemerintahan setelah sebelumnya berperan penting sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mahfud MD, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai seorang pakar hukum, akademisi, dan politisi, diharapkan membawa perspektif baru dalam mengelola kementerian yang strategis ini. Penunjukan ini dianggap sebagai langkah yang tepat, mengingat Mahfud dikenal sebagai sosok yang tegas, netral, dan berintegritas tinggi, dengan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan dalam keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Sebagai Menteri Agama, Profesor Mahfud MD akan mengemban tugas berat dalam menjaga harmoni antar umat beragama, memperkuat moderasi beragama, serta melanjutkan reformasi birokrasi di kementerian tersebut. Selain itu, dengan pengalaman dan kepiawaiannya di bidang hukum dan politik, Mahfud dipandang sebagai sosok yang mampu menavigasi berbagai isu sensitif terkait keagamaan, termasuk peran agama dalam politik, toleransi, dan radikalisme. Penunjukan Mahfud MD disambut positif oleh berbagai kalangan. Banyak yang berharap kehadirannya di kabinet dapat membawa angin segar dalam membangun kehidupan beragama yang lebih damai, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia. Mahfud MD sendiri telah dikenal sebagai tokoh yang kerap bersikap tegas dalam isu-isu yang melibatkan kebijakan keagamaan dan hak-hak sipil, menjadikannya pilihan ideal untuk posisi Menteri Agama di kabinet baru ini. Dengan pengalaman luas yang dimilikinya, Profesor Mahfud MD diharapkan mampu membawa Kementerian Agama ke arah yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan global serta dinamika keagamaan dalam negeri di masa mendatang. Nama Mahfud MD telah lama dikenal sebagai figur dengan integritas tinggi dan komitmen kuat terhadap penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Jika Prabowo Subianto, sebagai presiden, memutuskan untuk mengangkat Mahfud MD sebagai Jaksa Agung, langkah ini akan memunculkan banyak spekulasi dan ekspektasi, terutama terkait kebijakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi, termasuk hukuman mati dan pemiskinan koruptor. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung program-program kemanusiaan. Mahfud MD memiliki rekam jejak yang mengesankan sebagai pakar hukum, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dengan pengalaman dan keberaniannya dalam bersikap tegas terhadap ketidakadilan, ia dianggap sebagai figur yang tepat untuk memimpin Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih masif. Penunjukan Mahfud MD tentu akan mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Salah satu isu yang akan menjadi sorotan adalah apakah aturan hukuman mati bagi koruptor dapat diterapkan secara efektif di bawah kepemimpinan Mahfud MD sebagai Jaksa Agung. Dalam berbagai kesempatan, Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa secara hukum, hukuman mati bagi koruptor dimungkinkan jika perbuatan tersebut memenuhi kriteria kejahatan luar biasa, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, penerapan hukuman mati memerlukan keberanian politik serta dukungan hukum yang jelas dan konsisten. Selain hukuman mati, kebijakan pemiskinan koruptor juga menjadi perdebatan yang menarik. Konsep pemiskinan koruptor bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera. Mahfud MD, dengan pendekatannya yang selalu berbasis hukum dan moral, kemungkinan akan mendorong mekanisme penyitaan aset koruptor yang lebih agresif. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan penyitaan hasil tindak pidana korupsi untuk memulihkan kerugian negara. Namun, tantangan terbesar bagi Mahfud MD sebagai Jaksa Agung adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menjadi simbolis, tetapi juga diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Dalam konteks politik yang kompleks, resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan mungkin muncul, sehingga membutuhkan strategi hukum yang kuat dan keberanian untuk melawan tekanan politik. Jika aturan hukuman mati dan pemiskinan koruptor mulai diterapkan di bawah kepemimpinan Mahfud MD sebagai Jaksa Agung, maka hari ini bisa menjadi tonggak sejarah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan transparan. Langkah ini bukan hanya tentang memberantas korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.